Allazi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safi'ina wa zuhrina wa maulana wa mustafa sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun kama qala ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا irji ila rabbiki radiyatan radiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih bisa sholat dengan sendirinya, di mana di suatu saat nanti kita akan disolatkan oleh orang. Dan alhamdulillah kita masih bisa berjalan dengan sendirinya, di mana di suatu saat nanti pasti kita akan diperjalankan oleh orang. Dan alhamdulillah kita masih bisa mandi dengan sendirinya, di mana di suatu saat nanti pasti kita akan dimandikan oleh orang. Ketiga-tiga kalimat tadi, ketiga-tiga perkara tadi wajib akan datang kepada kita, pasti akan datang, hanya waktu yang berbeda. Hari ini kita tinggal di atas bumi, insya Allah besok lusa pasti berada di bawah bumi. Hari ini kita sholat di belakang imam, insya Allah suatu saat kita akan disolatkan di depan imam. Hari ini kita memakai rumah yang sangat megah dan mewah, esok lusa pasti kita akan masuk lubang tanah. Hari ini kita memakai baju yang sangat cantik, pasti esok lusa kita akan memakai baju yang tidak berjahit. Allahu Akbar. Maka semua yang kami baca tadi pasti. Maka untuk itu sayangnya Allah Subhanahu wa taala buat kita hari ini. Inilah orang-orang yang mendapat hidayah Allah dalam rumahnya. Inilah orang-orang yang selalu mendapat rahmat Allah. Buktinya Allah kehendaki di hari ini. Inilah orangnya yang masuk di rumah Allah. Mumpung roh masih bersemayam, mumpung roh masih ada dalam jasad,
berarti Allah beri kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Tak ada gading yang tak retak. Kita bukan malaikatnya Allah. Kita manusia biasa, penuh dengan dosa, penuh dengan kehilapan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang bertaubat kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang yang sombong akan ilmunya, yang sombong akan amalnya. Dia amal yang banyak, dia segala-galanya, seakan-akan dirinya tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan. Allah paling sombong kepada mereka. Semoga sifat ini jauh dari kita. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jemaah Jumat tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebenar yang kami bacakan, yang kami maksud Kementerian Agama Republik Indonesia cabang Kecamatan Kampar hari ini 16 September 2022 bersamaan 19 Safar 1444 Hijriah membuat judul atau tema pidato se-Kecamatan Kampar dan juga Tambang, yaitu membina keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan ribuan terima kasih, kita doakan kepada kemenak kita, kakak uak kita yang di atas kita, tokoh agama yang telah memberi judul ini, yang telah memberikan solusi di negeri Kampar dan Tambang. Dia datangkan ustaz, dia bagi-bagi setiap masjid dan musola, sehingga terwujudnya nanti yang seperti ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mohon kepada pengurus masjid selalulah berkoordinasi dengan kuah setempat agar jangan kosong, agar jangan tidak ada khatib yang datang. Ini aib nanti manakala khatib tidak datang, yang khatib di sini juga pergi, apa yang terjadi? Maka selalu informasi kepada KUA tersebut. Semoga berjalan dengan baik. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu kita sangat singkat. Sakinah, mawaddah, warahmah, ini adalah doa setiap insan, doa setiap umat manusia, doa setiap sang suami, dan doa setiap sang istri mencapai rumah tangganya yang dirindukan oleh surganya Allah. Kita bahas sedikit apa itu sakinah. Sakinah itu tertulis dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Jadi ini bahasa Arab. Kalimat ini sudah bahasa Arab, sudah diindonesiakan. Sakinah itu adalah lapang, tenang, damai, aman, sejahtera, bahagia. Pasti setiap insan membanggakan. Tapi ingat, lawannya, lawan ketenangan ini kesengsaraan, perpecahan, kehancuran, kegaduhan. Maka melalui mimbar yang singkat ini akan kami uraikan sedikitnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Jadi sakinah itu adalah ketenangan zahir dan batin. Kalau sudah tenang, insya Allah bapiti nak bapiti aman, mangki nak mamangki aman, manen tak manen insya Allah aman, karena hati sudah menjadi tenang. Yang kedua, dalam ayat tadi judul kita mawaddah. Mawaddah ini juga sudah bahasa Arab, sudah menjadi bahasa kita. Yang terjemahnya sebenarnya mawaddah ini adalah rindu, mencintai, dan kasih sayang. Kalau
Kalau sebuah rumah tangga tidak ada saling sayang, tidak ada saling cinta, akan terjadi broken home, rumah tangga yang hancur. Makanya mawaddah ini adalah kasih sayang. Suami mencintai istri dan istri sangat menyayangi suaminya, dan suami istri mencintai akan anak-anaknya. Kalau ada orang tidak mencintai anak dan istrinya, lebih hebat ayam di jalan itu, lebih hebat kambing di hutan, lebih baik kerbau di semak-semak belukar. Kita kan orang kampung ini, umumnya kita ini pengembala kambing, Pak. Saya juga pengembala kerbau. Sempat anaknya hilang, kerbau tidak akan pernah pulang, pasti mencari anaknya. Ada pula orang tak sayang dan mencintai anaknya, hina daripada binatang. Saudaraku, yang ketiga, warahmah, dan rahmah ini adalah nikmat Allah. Di dalam rahmat itu ada rezeki, ada di sini ketenangan, ada di sini karunia-Nya Allah. Kalau yang dua tadi sudah kita dapatkan, tenang dan kasih sayang, rezeki akan datang. Makanya rumah tangga yang tenang, rezekinya akan dimudahkan Allah. Dia tidak kaya, tapi apa nak niu dapat. Ada orang kaya yang ia inginkan tidak pernah ia dapatkan. Kenapa? Batinnya galau, hatinya istana setan, takkan bisa menjadi ketenangan zahir dan batin. Saudaraku, jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Al-Qur'anul Karim boleh kita cek di rumah nanti, surat Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Sudah tertera dalam Al-Quran. Yang terjemahan bahasa kitanya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Dia telah menciptakan dirimu berpasang-pasangan dan jenis-jenis untukmu, agar Allah Subhanahu wa taala, agar kamu cenderung kepada ketenangan. Allah ciptakan berpasang-pasangan biar hatimu tenang, biar hatimu damai dan penuh dengan kasih sayang. Jadi ayat ini menyuruh cepat sang laki-laki mencari istri. Sebelum laki-laki itu punya istri, sudah dijawab oleh ayat Allah, tidak akan tenang, tidak akan tenang hatinya. Maka obat ketenangan termasuk beristri. Maka wajib bapakku, saudaraku, anak bujang kita ditanyain dia, tugas kewajiban kita. Sudah hampir 40 umurnya juga belum ada istrinya, tugas kita. Karena laki-laki sendiri itu jaminannya tidak ada. Maksud apa jaminan? Nabi telah berbicara, laki-laki sendiri tidak punya istri itu setan, dekat dihampiri setan. Hati-hati. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang sangat singkat ini ada 4 perkara untuk mencapai sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan waktu kita sampai. Yang pertama, hendaklah di rumah itu tetap dikumandangkan ayat-ayat Allah. Di rumah itu mengaji. Di rumah itu setiap menit ada alunan-alunan kalam Allah. Di rumah itu penuh dengan barokah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam
sudah bercanang untuk kita, untuk umatnya. Ingat kamu sekalian umatku, rumahmu itu jangan engkau jadikan seperti kubur. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Tidak ada mengaji di rumah. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacaan Al-Quran surah Al-Baqarah itu bisa mengusir setan dari rumah. Sudah dibicarakan Rasul, sudah dicanangkan Rasul Bapak. Ini setiap pagi musik, sore musik, malam musik, pagi musik, DJ lagi, semua musik. Berarti rumah itu penuh oleh syaitan. Terjadi perkelahian karena setan membisikkan kehancuran. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin mendapatkan sakinah rumah tangga, tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca kitab-kitab sirah Rasul, sejarah Rasul, bagaimana membina istrinya, pembinaan umatnya. Dia makhluk yang berhasil, pemimpin nomor 1 di dunia. 100 pemimpin yang dikategori oleh umat manusia, 100 pimpinan, 100 tokoh terhebat di dunia. Nomor 1 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, sebaik-baik kamu adalah orang yang terbaik di dalam keluarganya, ayah yang terbaik dalam keluarganya, suami yang terbaik dalam keluarganya. Langsung dia angkat bicara, saya, kata Rasul, saya bapak yang terbaik bagi anakku, saya suami yang terbaik bagi istriku. Bagaimana? Jadi sebaik-baik bapak, sebaik-baik suami adalah bapak yang memimpin keluarga yang baik. Kalau bapak tidak berhasil memimpin istri dan anak, berarti kita belum termasuk yang terbaik. Yang ketiga, ingin mendapatkan tauladannya rumah tangga yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang yang beriman, perbanyaklah di rumah itu ibadah. Setiap malamnya tahajud, malam Jumat yasinan, paginya al-muluk, besoknya al-waqi'ah. Setiap waktu zikir, setiap hari selawat Nabi. Itulah yang dikatakan rumahku, surgaku. Tapi hari ini banyak orang menjadikan rumahnya prostitusi, di rumahnya itu transaksi kemaksiatan, di rumahnya itu agen-agen yang dilarang oleh agama. Tuh, apalagi judi online itu sudah diharamkan. Sekarang polisi sudah mengejar judi online. Di mana dia main online? Dalam kamar ayahnya. Takkan terwujud rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan rumah surgamu ibadah diperbanyak. Yang terakhir, ingin mendapat sakinah, mawaddah warahmah, menjaga kebersihan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaga rumahmu, bersihkan rumahmu, bersihkan di depan rumahmu, bersihkan sekeliling rumahmu. Jangan engkau jadikan rumahmu seperti rumah Yahudi. Banyak Pak, jalan kita ke rumah tetangga, di depannya kambing, belakangannya ayam, mukanya itik, bebek semua, bau semua. Jangan pula ke sana, rumput tinggi-tinggi di sana, ya Allah, Nabi sudah memerintahkan jaga kebersihan.
Itu baru di luar, belum dalam WC lagi. WC sarang setan, WC istana setan. Maka jangan biarkan WC itu kotor. Dalam air itu ada penjaganya, ada iblis di dalam itu, wahan namanya. Makanya di air itu jangan lama-lama di WC. Nabi melarang jangan lama-lama di WC. Ini merokok pula di WC, main HP di WC. Masya Allah. Karena di situ ada setan. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebetulnya lagi cara untuk menjadikan rumah tangga bahagia. Hanya setakat ini dulu yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya. Intisarinya, ingin bahagia rumah tangga bapak kita bersama, ikuti rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah selamat dunia dan akhirat. Fa'sabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.